Viral. Bikin semua orang menangis. Suamiku selalu datang ke pengajian seorang ustazah cantik. Saat aku tahu alasannya aku dibuat syok. Ternyata matahari sore menyapu halaman komplek dengan cahaya keemasan. Suara anak-anak kecil berlarian terdengar riuh, sementara para ibu duduk melingkar di serambi musola, mengikuti pengajian rutin yang dipimpin oleh Umi Zahra. Sinta duduk di barisan depan, khusyuk mendengarkan setiap kata. Randy, suaminya, tak jauh dari sana, ikut bergabung di halakah bapak-bapak. Sesekali pandangan Sinta jatuh pada sosok suaminya itu. Tenang, kalem, wajahnya teduh dengan janggut tipis yang semakin hari semakin terlihat. Masya Allah, suami Mbak Sinta itu sekarang rajin sekali ikut kajian. Ya, bisik Rara, tetangga yang duduk di sampingnya. Sinta tersenyum malu. Iya, Ra. Alhamdulillah, banyak berubah. Lebih perhatian juga sama keluarga. Rara mengangguk, matanya berbinar. Beruntung banget, Mbak. Banyak ibu-ibu di komplek ini suka cerita kalau suaminya sibuk kerja, jarang ikut kegiatan. Kalau Randy itu selalu ada, bahkan sering bantu panitia. Pipi Sinta memerah. Ia tak bisa menutupi rasa bangga yang meletup dalam hatinya. Sejak mereka pindah ke komplek ini, hidupnya terasa semakin lengkap. Ia punya suami yang setia, anak yang sehat, dan lingkungan yang mendukung iman mereka. Pengajian berakhir dengan doa panjang yang dipimpin Umi Zahra. Suara ustadzah itu lembut namun tegas, membuat semua jamaah menundukkan kepala dengan hati yang bergetar. Setelah doa selesai, orang-orang mulai bertegur sapa, saling menyalami. Assalamualaikum, Sinta. Sinta menoleh, wajahnya langsung berbinar. Waalaikumsalam, Umi. Umi Zahra menepuk lembut bahunya. Wanita itu memang punya karisma yang tak terbantahkan. Setiap kali berbicara, seakan keluar cahaya yang menenangkan. Masya Allah. Saya senang sekali lihat kamu dan Randy kompak hadir di pengajian. Semoga rumah tangga kalian sakinah mawaddah warahmah, ucapnya tulus. Amin, Umi. Sinta menunduk, hatinya mekar oleh pujian itu. Tak lama kemudian, Randy menghampiri mereka sambil menggendong anak mereka, Aisyah, yang baru berusia 5 tahun. Ayah, aku mau es krim. Rengek Aisyah manja. Randy terkekeh, mencubit pipinya. Iya, nanti beli ya, sayang. Sinta tersenyum, matanya memandang penuh cinta pada suaminya. Mas, jangan kebiasaan diturutin semua. Nanti Aisyah manja. Biarin, sekali-sekali. Randy menoleh pada Umi Zahra. Doakan kami selalu istiqomah, Umi. Umi Zahra tersenyum. Istiqomah itu butuh perjuangan. Nak, jangan hanya di depan orang lain terlihat baik, tapi di dalam rumah juga harus demikian. Randy mengangguk mantap. Sinta terpesona. Baginya, Randy adalah gambaran suami ideal. Malam itu, setelah makan malam, Sinta dan Randy duduk di ruang tamu. Aisyah sudah terlelap di kamar. Televisi menyala, menayangkan berita politik, tapi Sinta lebih sibuk melipat pakaian. Mas, kata Sinta pelan. HM. Randy menoleh. Ratadi bilang kalau Mas jadi panitia untuk acara Maulid Nabi bulan depan. Kok enggak cerita? Randy menghela napas ringan, lalu tersenyum. Ah, aku lupa bilang. Iya, aku bantu bagian perlengkapan. Lagi sering rapat sama panitia. Masya Allah, bangga banget aku sama Mas. Aku rasa,
Allah benar-benar kasih aku anugerah suami yang gak cuma mikirin rumah, tapi juga agama. Randy tertawa kecil, lalu meraih tangan Sinta. Jangan terlalu memuji. Aku juga manusia, ada kurangnya. Tapi kalau kamu bahagia, itu sudah cukup buatku. Sinta menatap wajah suaminya lekat-lekat. Rasanya sempurna. Begitu banyak teman-temannya di luar sana yang curhat soal suami selingkuh, kecanduan judi online, atau sibuk kerja tanpa peduli keluarga. Tapi Randy berbeda. Ia hadir, ia setia. Mas, Sinta berucap pelan, terima kasih ya, sudah jadi imam yang baik buat aku. Randy terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. Doakan aku selalu begitu, ya. Beberapa hari kemudian, Sinta menemani Aisyah bermain di taman komplek. Di bangku sebelah, dua ibu-ibu tengah asyik bergosip. Kemarin aku lihat Randy sama Umi Zahra keluar bareng. Loh, kayaknya habis rapat. Ah, masa? Ya wajar sih, kan sama-sama panitia. Iya, tapi mereka kayaknya akrab banget. Umi itu memang orangnya supel, ya. Sinta yang tak sengaja mendengar hanya tersenyum tipis. Hatinya sama sekali tak terguncang. Baginya, wajar suaminya dekat dengan ustadzah yang dihormati. Toh, semua orang tahu Umi Zahra adalah teladan. Mana mungkin ada hal yang mencurigakan. Aisyah menarik ujung bajunya. Bunda, ayo main ayunan. Sinta bangkit, menghapus sejenak bisikan-bisikan kecil yang sempat mampir ke pikirannya. Malamnya, saat Sinta menyiapkan teh hangat di dapur, ia mendengar suara Randy di ruang tamu. Suaminya sedang menelepon seseorang. Iya, insya Allah besok saya datang. Habis Isya, ya? Baik, Umi. Sinta meneguk ludah, tangannya terhenti sejenak di atas cangkir. Ada rasa aneh yang menelusup, tapi cepat-cepat ia menepisnya. Ketika Randy masuk ke dapur, ia langsung tersenyum. Sayang, bikin teh ya? Pas banget haus. Sinta menatapnya sambil menahan pertanyaan. Mas tadi telpon siapa? Oh, panitia. Ada rapat tambahan besok malam di rumah Umi Zahra. Soalnya ada beberapa yang belum beres. Oh, Sinta mengangguk, meski hatinya sedikit mengernyit. Rapatnya di rumah Umi? Iya, biar lebih fokus. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Randy menepuk bahunya, lalu menyeruput teh hangat itu dengan tenang. Hari-hari berikutnya terasa berjalan normal. Randy semakin sering pulang larut malam. Alasannya karena rapat panitia atau diskusi persiapan acara. Sinta percaya sepenuh hati. Ia bahkan sering membantu menyiapkan baju dan perlengkapan suaminya. Tetangga-tetangga masih memuji kekompakan mereka. Umi Zahra juga selalu menyinggung nama Randy dalam pengajian, menyebutnya sebagai pemuda teladan yang mau berjuang untuk umat. Sore itu, suara azan maghrib baru saja berkumandang dari musola komplek. Udara terasa sejuk setelah hujan deras mengguyur sejak siang. Sinta sedang membereskan piring di dapur, sementara Aisyah, putrinya, asyik menggambar dengan krayon di ruang tamu. Sin, aku berangkat dulu ke musola, ya? Kata Randy sambil merapikan peci putih di kepalanya. Sinta menoleh, tersenyum bangga. Masya Allah, Mas sekarang rajin banget. Dulu-dulu kan jarang ikut pengajian maghrib. Randy hanya terkekeh, mengusap kepala Aisyah sebentar. Ya, pelan-pelan, Sin. Aku juga merasa tenang kalau sering dengar kajian. Apalagi yang dipimpin Umi Zahra, bahasanya menyejukkan. Sinta mengangguk penuh rasa syukur. Hati-hati ya, Mas. Salam untuk jamaah.
Beberapa hari kemudian, pagi cerah di komplek disambut dengan kegiatan rutin ibu-ibu. Menyapu halaman, menjemur pakaian, dan sesekali mengobrol sambil mengawasi anak-anak. Sinta ikut duduk di bangku panjang dekat taman kecil bersama Rara dan Bu Tatik. "Aduh, aku iri banget sama kamu, Sin," celetuk Rara tiba-tiba. "Suamimu sekarang rajin banget ikut pengajian. Tiap kali aku lihat di musola, pasti ada." Sinta tersenyum lebar, matanya berbinar. "Alhamdulillah, Ra. Aku juga nggak nyangka. Dulu Mas Randy kalau kuajak ke pengajian selalu bilang capek kerja. Sekarang malah semangat sendiri. Kadang aku malu, aku yang kalah rajin." Bu Tatik ikut nimbrung. "Bener itu. Aku lihat kemarin pas rapat panitia Maulid Nabi, suamimu duduk paling depan, catat ini itu." Umi Zahra sampai muji, katanya Randy telaten dan cepat tanggap. Wajah Sinta merona bangga. Ia menunduk sedikit, seakan ingin menyembunyikan kebahagiaannya yang meluap. "Masya Allah. Alhamdulillah, suamiku makin dekat dengan agama." Rara menepuk bahunya. "Kamu beruntung banget, Sin. Aku suka mikir, kenapa suamiku nggak bisa kayak Randy, ya? Kalau ada kajian, alasannya kerja, capek, atau malah main futsal." "Duh." Sinta tertawa kecil. "Sabar, Ra. Namanya hidayah itu datangnya beda-beda. Mungkin Mas Raka nanti juga begitu." Sore berikutnya, setelah Isya, Randy pulang lebih malam dari biasanya. Suara motornya terdengar saat Sinta baru selesai menidurkan Aisyah. Begitu pintu dibuka, Randy langsung menaruh map tebal di meja. "Mas, rapat lagi?" tanya Sinta sambil menuangkan teh hangat. "Iya, Sin. Panitia lagi sibuk banget. Ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan. Umi Zahra minta semua rapat lebih sering, biar acara Maulid Nabi nanti berjalan lancar." Sinta mengangguk penuh pengertian. "Aku bangga, Mas. Lihat Mas sekarang aktif begini, rasanya aku tenang. Aku merasa suamiku makin dekat sama agama, makin baik." Randy menatap istrinya sambil tersenyum tipis. "Aku juga senang bisa bermanfaat. Cuma, ya, mohon dimaklumi kalau pulang agak malam. Soalnya rapat suka molor." "Ya nggak apa-apa, Mas. Aku malah senang lihat Mas semangat." Keesokan harinya, saat belanja di warung Buminah, obrolan kecil kembali membuat hati Sinta mengembang. "Bu Sinta, suaminya itu panutan banget. Loh, rajin sekali ikut musola. Umi Zahra sering sebut namanya di pengajian, katanya selalu siap kalau disuruh bantu," kata Buminah sambil menakar gula pasir ke plastik. Sinta tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. "Aduh, Bu, jangan muji berlebihan. Nanti saya yang malu. Tapi memang saya lihat Mas Randy berubah banyak." "Alhamdulillah, ya. Beruntung sekali, Bu. Banyak suami di sini yang sibuk cari duit, tapi lupa sama akhirat. Kalau Pak Randy, dunia jalan, akhirat juga iya. Masya Allah." Sinta menunduk. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Malam berikutnya, Randy bersiap-siap lagi. Kali ini ia memakai baju koko biru, parfum yang segar, dan menenteng map berisi berkas rapat. "Mas, kayak mau ke kantor aja," gurau Sinta. Randy tersenyum. "Ya kan biar rapi, Sin. Umi Zahra bilang, kalau rapat panitia itu bagian dari ibadah juga. Jadi harus sungguh-sungguh." "Masya Allah, aku makin bangga sama Mas." Randy mendekat, menepuk bahu istrinya lembut. "Kamu jangan terlalu bangga. Aku cuma manusia biasa. Doain aja aku tetap istiqomah." "Iya, Mas."
Beberapa hari setelah itu, di taman komplek, Rara lagi-lagi memancing obrolan. Sin, aku lihat suamimu kemarin pulang rapat sama Umi Zahra. Mereka ngobrol serius banget sambil jalan ke parkiran. Sinta tersenyum tipis, tidak menaruh curiga. Iya, Ra. Kan wajar, mereka sama-sama panitia. Aku malah senang. Suamiku dekat sama orang yang baik dan alim kayak Umi Zahra. Insya Allah itu bawa berkah. Rara mengangguk, meski wajahnya agak heran. Iya sih, tapi aku salut sama kamu. Kalau aku mungkin udah cemburu. Sinta terkekeh. Gak ada alasan buat cemburu, Ra. Aku percaya sama suamiku. Malamnya, di ruang tamu, Sinta tak tahan lagi mengekspresikan rasa syukurnya. Mas, aku tadi ngobrol sama tetangga. Mereka semua muji Mas. Katanya suamiku ini teladan banget. Rajin, gak pelit tenaga buat musola. Randy hanya tersenyum samar, membuka mapnya. Biarlah orang menilai begitu. Yang penting niatku lillahi ta'ala. Sinta meraih tangannya, menatap penuh cinta. Alhamdulillah, Mas. Suamiku makin dekat dengan agama. Itu sudah jadi kebahagiaan terbesar buat aku. Randy mengangguk, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak terbaca. Hari-hari terus berjalan. Nama Randy makin sering disebut di pengajian. Umi Zahra kerap mencontohkannya sebagai sosok pemuda yang patut ditiru. Rajin, sopan, dan bersemangat menolong umat. Setiap kali mendengar itu, dada Sinta selalu membuncah. Ia pulang dengan wajah berseri-seri, lalu menceritakan pada Randy. Mas, Umi tadi sebut nama Mas lagi. Loh, Umi bilang, andai semua laki-laki seperti Randy, urusan dakwah akan lebih mudah. Aku bangga banget, Mas. Randy hanya tersenyum tipis, mengelus kepala istrinya. Semoga aku nggak mengecewakan kamu, Sin. Sinta benar-benar merasa hidupnya sempurna. Ia sering berdoa di malam hari, berterima kasih pada Allah karena memberinya suami yang semakin religius. Ia bahkan diam-diam menuliskan diari kecil tentang rasa syukurnya. Namun, tanpa ia sadari, kebanggaan itu menjadi tirai yang menutupi pandangannya. Ia terlalu percaya, terlalu yakin, bahwa semua yang dilihatnya adalah kebaikan murni. Di balik setiap rapat, setiap senyuman, dan setiap pujian yang ia terima, ada retakan kecil yang mulai tumbuh. Retakan yang belum mampu ia lihat. Karena hatinya sedang penuh rasa bangga, jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rumah komplek kebanyakan sudah sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali motor lewat yang terdengar. Sinta duduk di ruang tamu dengan setumpuk pakaian lipatan di pangkuannya. Matanya sesekali melirik arah pintu, menunggu suara khas motor Randy. Aisyah sudah tidur sejak pukul 9. Rumah itu terasa lengang, tapi Sinta tidak merasa gelisah. Baginya, semua ini wajar. Suaminya sedang sibuk rapat kepanitiaan Maulid Nabi. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan pagar. Jantung Sinta berdetak lega. Pintu terbuka, dan masuklah Randy dengan wajah sedikit lelah, map tebal di tangan. Assalamualaikum, sapa Randy. Waalaikumsalam, jawab Sinta sambil tersenyum. Pas banget, Mas. Aku bikin teh hangat buat Mas. Randy tersenyum, meletakkan map di meja. Masya Allah, istriku ini tahu aja. Sinta membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, lalu duduk di sampingnya. Gimana rapatnya, Mas? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Tapi memang melelahkan. Banyak yang belum fix, jadi Umi minta semua panitia ekstra tenaga. Sinta mengangguk penuh pengertian.
Mas nggak apa-apa capek, kan? Aku takut kesehatan Mas terganggu. Randy meneguk teh hangat itu, matanya menatap penuh syukur. Kalau ada kamu yang selalu menyiapkan ini, capekku hilang, Sin. Kebiasaan itu terus berulang. Hampir setiap malam Randy pulang larut, dan Sinta setia menunggunya. Kadang sambil menjahit baju Aisyah yang sobek, kadang sambil membaca buku doa. Suatu malam, pukul 11:30, Rara mengetuk pintu rumah. Sinta kaget, buru-buru keluar. Ra, ada apa malam-malam? Rara masuk sambil tersenyum kecil. Aku tadi pulang dari rumah ibuku, lewat musola. Loh, ternyata rapat panitia masih ramai. Aku lihat suamimu di sana, duduk dekat Umi Zahra. Lagi serius banget. Wajah Sinta berbinar. Iya, Mas sekarang memang sibuk banget. Alhamdulillah, Ra. Aku bangga lihat dia begitu. Dulu mana pernah aku bayangkan suamiku bisa jadi pengurus kegiatan dakwah. Rara menepuk bahunya. Kamu sabar banget, Sin. Kalau aku mungkin udah ngomel karena ditinggal tiap malam. Sinta tertawa kecil. Aku malah senang. Bagiku, pulang malam karena dakwah itu jauh lebih mulia daripada pulang malam karena nongkrong gak jelas. Malam berikutnya, suasana sama kembali terjadi. Randy datang dengan wajah sedikit letih. Sinta sudah menyiapkan teh dan sepotong pisang goreng hangat. Mas, makan dulu. Aku goreng pisang tadi sore. Wah, favoritku nih, kata Randy sambil menggigit satu potong. Kamu ini istri terbaik, Sin. Sinta tersipu, matanya berbinar. Aku cuma berusaha mendukung, Mas. Aku tahu Mas pulang capek. Jadi aku ingin ada sesuatu yang bikin Mas merasa dihargai. Randy menepuk tangannya pelan. Kalau semua istri kayak kamu, dunia ini damai. Beberapa kali, tetangga sempat menyinggung soal Randy yang sering pulang larut. Bu Sinta, suaminya rajin banget ya. Hampir tiap malam aku lihat masih rapat. Sampai-sampai aku mikir, kok kuat, ya? Tanya Bu Tatik suatu pagi saat mereka sama-sama menjemur pakaian. Sinta tersenyum bangga. Iya, Bu. Alhamdulillah, suami saya lagi semangat sekali. Saya malah senang. Selama ini saya merasa suami makin dekat dengan agama. Kalau pulang larut karena dakwah, insya Allah berkah. Bu Tatik mengangguk, meski matanya tampak ragu. Semoga saja begitu. Jangan sampai kecapean, ya. Suatu malam, Sinta sebenarnya merasa lelah. Matanya berat, tapi ia tetap menunggu Randy. Saat jarum jam menunjuk angka 12, barulah suara motor terdengar. Randy masuk dengan langkah cepat. Maaf, Sin. Lama banget rapatnya. Umi banyak hal yang harus dibicarakan. Sinta menggeleng lembut. Nggak apa-apa, Mas. Aku udah bikin teh. Ia menyerahkan cangkir hangat itu. Randy menatap istrinya lama, lalu tersenyum samar. Kamu gak pernah protes, ya? Padahal aku sering pulang malam. Sinta menatap suaminya dengan tulus. Kenapa harus protes? Aku percaya sama Mas. Aku tahu Mas sibuk untuk urusan yang baik. Lagi pula, kalau aku rewel, nanti Mas malah gak fokus ibadah. Randy terdiam sejenak, seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi ditahannya. Ia hanya mengangguk dan menyeruput teh itu perlahan. Malam-malam panjang itu, bagi Sinta, justru menjadi momen penuh syukur. Ia sering menuliskan doa di buku hariannya. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku suami yang semakin dekat dengan agama. Meski ia pulang larut, aku bahagia menunggunya.
Jadikanlah aku istri yang sabar dan mendukung perjuangan dakwahnya. Setiap kali Randy pulang, Sinta menyambut dengan senyum, dengan teh hangat, dan hati yang penuh kebanggaan. Ia tak tahu, di balik semua alasan rapat dakwah, ada rahasia yang perlahan tumbuh. Malam itu rumah sudah sepi. Aisyah terlelap di kamar dengan boneka kesayangannya, sementara Sinta duduk di ruang tamu, sibuk melipat pakaian yang baru kering sore tadi. Televisi menyala samar, menyiarkan sinetron yang hanya sekadar jadi pengisi sunyi. Di atas meja, ponsel Randy tiba-tiba berdering. Nada dering khasnya memecah kesunyian. Sinta menoleh sekilas. Di layar, nama Umi Zahra jelas terpampang. Randy, yang baru saja selesai mandi dan masih memakai sarung, buru-buru meraih ponsel itu. "Assalamualaikum, Umi," suaranya pelan tapi terdengar jelas oleh Sinta. Sinta menunduk lagi, pura-pura sibuk melipat kaos. Sesekali ia mencuri dengar. "Iya, insya Allah besok saya atur, Umi." "Oh, baik, nanti saya bawa sound system ke musola. Jangan khawatir." Iya, Waalaikumsalam." Randy menutup telepon, lalu menaruh ponsel di meja dengan wajah biasa. "Siapa, Mas?" tanya Sinta lembut. "Oh," Randy tersenyum kecil. "Itu Umi Zahra. Minta bantuan soal acara. Katanya besok harus dicek lagi alat-alatnya." Sinta mengangguk sambil tersenyum tipis. "Masya Allah, sibuk banget ya Umi. Sampai nelpon malam-malam gini." Randy terkekeh ringan. Namanya juga acara besar, Sin. "Umi pasti khawatir kalau ada yang terlewat. Aku sih nggak masalah ditelepon kapan saja. Anggap saja ladang pahala." Sinta menatap suaminya lama, lalu tersenyum penuh bangga. "Aku benar-benar bersyukur, Mas. Kamu nggak cuma imam buatku, tapi juga benar-benar berjuang untuk agama. Semoga Allah jaga kamu selalu." Namun, kebiasaan itu berulang. Hampir setiap malam, saat suasana tenang dan Sinta bersiap tidur, telepon Randy berdering. Nama yang sama muncul di layar, Umi Zahra. Kadang pukul 10, kadang pukul 11 lewat. Selalu tentang hal-hal kecil, konsumsi, dekorasi, atau jadwal latihan marawis. Suatu malam, Sinta tak tahan untuk bercanda. "Mas," katanya sambil menaruh lotion di meja rias, "aku jadi kayak istri pejabat loh." Suaminya sibuk, ditelepon panitia terus. Randy tertawa, mendekatinya. "Ya jangan gitu, Sin. Aku kan cuma bantu. Nggak sebanding sama pengurus inti. Aku ini kecil." "Ah, tapi aku bangga, Mas. Semua orang di komplek tahu kalau kamu orang yang bisa diandalkan." Randy menepuk bahunya lembut. "Selama kamu nggak keberatan, aku akan terus dukung kegiatan dakwah ini." Sinta menatapnya dengan tulus. "Kenapa aku harus keberatan? Aku percaya sama Mas. Lagi pula, kalau itu buat agama, aku malah merasa ikut dapat pahalanya juga." Beberapa kali, telepon itu berbunyi saat mereka sedang makan malam. "Mas, ayo makan dulu, dingin nanti," kata Sinta suatu kali, saat suara ponsel kembali berbunyi. Randy menoleh sebentar, melihat nama di layar, lalu menjawab dengan cepat. "Assalamualaikum, Umi." Sinta mengamati gerak-gerik suaminya, sambil melanjutkan menyuapi Aisyah. Dari kejauhan, ia hanya mendengar potongan kalimat. "Iya, Umi, insya Allah, saya siap bantu." Setelah menutup telepon, Randy kembali duduk. "Mas, nggak apa-apa Umi sering telepon? Bukannya bisa dibahas di rapat?" tanya Sinta polos. Randy tersenyum, mengusap kepala Aisyah.
Ya, kadang ada hal-hal yang sifatnya mendesak. Umi kan perfeksionis. Kalau ada yang harus cepat ditangani, pasti langsung telepon aku. Sinta mengangguk, menerima jawaban itu begitu saja. Masya Allah, semoga semua dimudahkan. Tetangga pun mulai memperhatikan. Suatu sore, saat Sinta sedang menyapu halaman, Bu Tatik menghampiri. Bu Sinta, saya salut deh. Suami ibu itu luar biasa. Saya dengar Umi Zahra sering telepon minta bantuan. Ibu nggak cemburu? Sinta terkekeh, wajahnya tenang. Kenapa harus cemburu, Bu? Itu kan demi kegiatan dakwah. Lagi pula, saya percaya sama suami saya. Umi juga ustadzah yang dihormati, mana mungkin ada apa-apa. Bu Tatik mengangguk pelan. Ya, benar juga sih. Jarang ada istri setabah ibu. Sinta menunduk, hatinya kembali berbunga. Ia merasa menjadi istri yang kuat dan penuh pengertian, istri yang ideal bagi suami yang sedang berjuang di jalan agama. Namun, ada satu malam yang membuat Sinta sedikit gelisah. Telepon berbunyi hampir tengah malam. Ia terbangun dari tidur, melihat Randy tergesa-gesa bangkit dari ranjang, lalu keluar kamar untuk menjawab di ruang tamu. Sinta menahan diri, tapi telinganya mendengar samar-samar. Iya, Umi, baik, insya Allah besok saya urus. Jangan khawatir. Sinta keluar kamar, berdiri di ambang pintu. Mas, malam-malam begini masih ditelepon? Tanyanya lembut. Randy menoleh, sedikit kaget, lalu tersenyum menenangkan. Iya, Sin. Umi khawatir soal panggung yang belum jadi. Besok harus dipastikan tukang datang. Kalau enggak, acaranya bisa terganggu. Oh, Sinta mengangguk, menahan rasa kantuk. Ya sudah, aku bikinin teh dulu biar Mas nggak ngantuk. Randy tersenyum lega. Kamu istri terbaik, Sin. Hari-hari berjalan dengan pola yang sama. Telepon malam, rapat larut, dan Sinta yang selalu menyambut dengan teh hangat. Di matanya, semua itu adalah pengorbanan suaminya untuk agama. Ia tak pernah sedikit pun curiga. Justru hatinya penuh rasa bangga. Bagi Sinta, setiap dering telepon itu hanyalah tanda suaminya dipercaya, tanda suaminya dibutuhkan dalam perjuangan dakwah. Dan setiap kali Randy berkata sambil tersenyum, itu Umi Zahra, minta bantuan soal acara, Sinta percaya sepenuhnya. Tanpa sadar, jawaban sederhana itu adalah kunci dari rahasia yang perlahan menunggu untuk terbongkar malam itu. Jam dinding sudah menunjuk pukul 11:15. Rumah kontrakan kecil yang mereka tempati terasa hening, hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani kantuk yang mulai merayap. Sinta baru saja menutup kitab kecil yang setiap malam ia baca sebelum tidur, lalu menoleh ke arah Randy yang masih duduk di ujung ranjang sambil menatap layar ponselnya. Bunyi dering singkat itu kembali terdengar. Nada pesan masuk. Sinta melirik sekilas. Nama yang tertera di layar ponsel suaminya jelas terbaca, Umi Zahra. Sinta menarik napas, menekan perasaan yang tiba-tiba saja berdesir aneh di dadanya. Mas, sudah malam, belum tidur? Tanyanya pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap lembut. Randy menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Ini Umi Zahra, sayang. Katanya ada yang perlu dibicarakan soal acara maulid nanti. Dia minta pendapatku. Sinta terdiam sejenak. Hatinya sedikit mengernyit. Tengah malam begini, pikirnya. Tapi ia buru-buru menunduk. Takut kalau ekspresinya terbaca jelas. Oh, begitu, jawabnya singkat, sambil berusaha mengatur nada suaranya agar tak terdengar cemburu. Randy menyandarkan punggungnya di dinding, jempolnya sibuk mengetik. Iya, ini penting.
Soalnya panitia harus segera memutuskan susunan acara. Kalau telat, bisa kacau. Sinta menggenggam selimut, menekannya erat-erat di atas pangkuan. Ada rasa yang sulit ia definisikan. Bukan marah, tapi juga bukan tenang. Lebih tepatnya seperti ada bisikan halus yang membuatnya was-was. Namun, ia tak ingin gegabah. Kalau memang untuk ibadah, tak apa, Mas, ucapnya akhirnya. Ia memaksa bibirnya melengkungkan senyum kecil. Randy menoleh, menatap istrinya dengan lembut. Kamu memang istri terbaik, Sin. Selalu ngerti aku. Terima kasih, ya. Tangannya sempat menepuk tangan Sinta sebentar, lalu kembali fokus ke ponselnya. Sinta ikut tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa getir. Ia berbaring, memalingkan wajah ke arah lain, berusaha memejamkan mata. Tapi setiap kali dering notifikasi berbunyi lagi, jantungnya ikut berdegup cepat. Ya Allah, bisiknya dalam hati, jika memang ini benar demi kebaikan, tenangkanlah hatiku. Tapi kalau ada yang tidak beres, tunjukkanlah kebenarannya. Malam itu, Sinta tertidur dengan perasaan yang tak sepenuhnya damai. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya urusan ibadah, hanya tentang acara, tidak lebih. Tapi entah mengapa, firasat kecil itu terus berbisik di dalam hatinya. Pagi itu suasana rumah terasa lengang. Sinta sedang menyapu ruang tamu sambil bersenandung kecil. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan agak keras. Randy keluar dengan wajah panik, matanya celingukan seperti mencari sesuatu. Randy, sayang, kamu lihat kalungku nggak? Yang rantai emas itu, yang biasa aku pakai tiap hari. Sinta menghentikan sapu di tangannya, menoleh dengan dahi berkerut. Sinta, kalung emas yang kamu dapat waktu ulang tahun kemarin itu, bukannya tadi malam masih kamu pakai? Randy menggaruk tengkuknya, wajahnya makin tegang. Randy, iya, semalam masih ada. Tapi pas aku bangun tadi pagi, sudah nggak ada di leherku. Aku sudah cari di kasur, bawah bantal, sampai bawah lemari, nggak ada. Sinta meletakkan sapu, lalu berjalan masuk ke kamar. Ia ikut memeriksa. Spray sudah diangkat, bantal diobrak-abrik, sampai lipatan selimut pun diteliti. Tapi memang kalung itu tak kelihatan. Sinta, aneh ya, masa bisa hilang begitu aja? Mungkin lepas pas kamu tidur dan jatuh ke lantai. Randy geleng-geleng, matanya sedikit kosong. Randy, udah kuperiksa semua. Bahkan kolong ranjang pun udah. Kayaknya, jangan-jangan jatuh pas aku di masjid kemarin malam. Sinta terdiam. Kalung emas itu bukan barang murah. Tapi ia mencoba berpikir positif. Sinta, ya sudah, kalau jatuh di masjid, mungkin masih ada. Nanti kita coba tanya sama pengurus masjid. Siapa tahu ada yang nemu. Randy buru-buru mengangguk, wajahnya lega sekali. Randy, iya, aku yakin jatuh di sana. Soalnya aku ingat pas sujud tadi malam, kayak ada yang longgar di leher. Sinta menatapnya agak lama, mencoba membaca wajah suaminya. Ada sedikit keraguan yang menekan dadanya, tapi ia menepis pikiran buruk. Sinta, kalau begitu nanti sore aja kita ke masjid bareng. Aku juga mau sekalian ikut pengajian ibu-ibu. Randy langsung menolak dengan cepat. Randy, nggak usah repot. Sayang, aku aja yang pergi nanti. Kamu di rumah aja istirahat. Nada suaranya terdengar terburu-buru, membuat Sinta semakin bingung. Sinta, loh, kenapa? Bukannya lebih enak kalau kita bareng-bareng? Lagian aku pengen ikut kok. Randy tertawa kecil, berusaha menutupi keresahannya.
Randy, enggak, biar aku aja. Soalnya aku mau sekalian ngobrol sama takmir masjid. Ada urusan kecil soal kotak amal. Kamu nanti capek nungguin. Sinta mengangguk pelan, meski di dalam hati ada rasa tak nyaman. Sore harinya, saat Randy sudah berangkat ke masjid, Sinta duduk di ruang tamu dengan perasaan gundah. Ia teringat, kalung itu punya kenangan khusus. Hadiah dari sahabat lama Randy yang dulu datang jauh-jauh. Anehnya, suaminya terlihat terlalu panik. Seakan lebih takut ketahuan sesuatu daripada kehilangan barang berharga itu sendiri. Tak lama, Randy pulang dengan wajah biasa saja. Ia langsung duduk di sofa sambil membuka sandal. Sinta, gimana? Ada yang nemu kalungmu di masjid? Randy menghela napas panjang. Randy, nggak ada, sayang. Katanya kalau ada jamaah yang nemu, pasti nanti diserahkan ke pengurus. Ya sudahlah, mungkin memang rezekinya sampai di situ. Sinta menatapnya dengan heran. Sinta, kamu kok kelihatan pasrah banget? Padahal itu kalung kesayanganmu, hadiah juga kan? Randy mengangkat bahu, pura-pura santai. Randy, ya gimana lagi? Namanya juga barang, bisa hilang kapan aja. Mungkin Allah lagi ngajarin aku buat gak terlalu cinta sama duniawi. Kalimatnya terdengar benar, tapi nada suaranya seperti dibuat-buat. Sinta menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Sinta, ya sudah. Aku doakan aja semoga kalau memang ada yang nemu, orangnya jujur dan balikin. Randy, amin. Kamu memang istri yang sabar. Malam itu, ketika Sinta merapikan pakaian di lemari, ia tak sengaja melihat bekas merah samar di bagian kerah baju koko Randy. Seperti bekas goresan, entah kuku atau apa. Ia memandanginya lama, jantungnya berdegup. Sinta bergumam pelan, apa iya, kalung itu benar-benar jatuh di masjid? Keesokan paginya, Sinta mencoba membuka obrolan lagi sambil menyiapkan sarapan. Sinta, Mas, aku masih kepikiran kalungmu. Apa nggak sebaiknya kita bikin pengumuman kecil? Ditempel di papan masjid, biar kalau ada yang nemu bisa langsung hubungi kita. Randy tersedak saat minum teh, lalu buru-buru menggeleng. Randy, jangan begitu. Malu nanti kalau orang tahu aku ceroboh. Lagian, aku udah ikhlas kok. Kamu juga sebaiknya jangan dipikirin lagi. Sinta tersenyum tipis, meski hatinya makin resah. Sinta, baiklah, kalau kamu memang sudah ikhlas. Tapi kalau ada yang tiba-tiba ketemu, aku tetap berharap bisa balik. Randy, hehe, iya, siapa tahu ada mukjizat. Hari-hari berikutnya, Sinta berusaha tidak membicarakan lagi soal kalung itu. Tapi rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Ia sering bertanya-tanya, benarkah kalung itu hilang di masjid? Atau ada cerita lain di baliknya? Mengapa Randy terlihat terlalu panik di awal, lalu mendadak begitu cepat pasrah? Namun sebagai istri yang selama ini percaya penuh, ia memilih diam. Ia menenangkan dirinya sendiri. Sinta, dalam hati, tak apa. Kalau ini ujian kecil, aku harus percaya sama suamiku. Aku nggak mau berpikir yang macam-macam. Kalaupun benar ada hal lain, cepat atau lambat pasti akan terungkap. Malam itu, sebelum tidur, Sinta menatap Randy yang sudah terlelap. Dalam hati ia masih berdoa lirih. Sinta, ya Allah, kalau memang kalung itu hilang di jalan MU, jadikan ini ladang pahala untuk kami. Tapi kalau ada yang disembunyikan Randy dariku, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapinya. Siang itu, di serambi masjid setelah pengajian selesai, udara terasa lebih panas dari biasanya.
Jamaah ibu-ibu sedang sibuk membereskan sajadah. Sebagian lagi masih bercengkerama sambil menyeka keringat dengan jilbab. Sinta duduk di pojok, melipat sajadahnya dengan tenang. Senyumnya ramah, tapi matanya terlihat letih. Di sebelahnya, Laila, teman lama sejak SMA, menyenggol lengan Sinta pelan. Suaranya diturunkan, penuh rahasia. Laila, Tin, aku gak enak ngomong, tapi ada hal yang akhir-akhir ini bikin aku kepikiran. Sinta menoleh sambil tersenyum tipis. Apaan sih? Lah, gayamu kayak mau cerita gosip besar aja. Laila menelan ludah. Ia mendekat, hampir berbisik. Laila, suamimu itu, akhir-akhir ini sering banget kelihatan bareng sama Umi Zahra. Nggak cuma di masjid, tapi katanya juga beberapa kali berangkat bareng kalau ada acara luar kota. Aku takut salah ngomong, tapi aku nggak tega kalau kamu nggak tahu. Jantung Sinta seolah berhenti berdetak sejenak. Ia menahan napas, lalu tertawa kecil, meski terdengar kaku. Sinta, astagfirullah, lah. Jangan sudzon, ya. Mas Arif sama Umi Zahra kan sering ditunjuk bareng untuk isi kajian. Itu bagian dari dakwah. Kalau berangkat bareng, pasti karena panitia ngatur begitu. Laila, iya, aku ngerti, Tin. Tapi, orang-orang mulai ngomongin. Loh, tadi aja pas kita duduk di belakang, ada ibu-ibu bisik-bisik soal mereka. Aku khawatir gosip makin melebar. Sinta tersenyum pahit. Ia mencoba tetap terlihat tenang, meski dadanya bergetar. Sinta, lah, aku udah nikah sama Arif hampir 10 tahun. Aku kenal dia lebih dari siapapun. Aku yakin, dia nggak mungkin macam-macam. Dia itu tipe yang serius kalau soal agama. Aku percaya sama dia. Laila menggenggam tangan Sinta, hangat, tapi juga berat. Laila, aku tahu kamu percaya. Tapi, Tin, kadang justru karena terlalu percaya, kita bisa jadi lengah. Aku cuma nggak mau kamu terluka. Sinta menarik tangannya pelan, lalu menunduk. Ada rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Percaya? Ya, ia percaya. Tapi, mengapa gosip ini membuat hatinya tiba-tiba ciut? Malam harinya, di rumah, Sinta duduk di ruang keluarga. Suaminya, Arif, baru pulang dari kajian. Wajahnya lelah tapi bahagia. Ia menaruh pecinya di meja, lalu mendekati Sinta. Arif, kamu belum tidur, sayang? Sinta, belum. Lagi nungguin kamu. Arif tersenyum. Ia duduk di samping istrinya, menyender sebentar. Tapi Sinta hanya memandangi cangkir teh yang sudah dingin di tangannya. Arif, kenapa? Kok murung gitu? Capek, ya? Sinta menoleh perlahan. Ada keinginan untuk bertanya langsung, tapi lidahnya keluh. Ia ingat kata-kata Laila siang tadi. Hatinya ingin membantah, tapi otaknya penuh tanda tanya. Sinta, Mas, kalau lagi ada acara dakwah keluar kota, biasanya kamu sama siapa aja? Arif terdiam sejenak, keningnya berkerut. Arif, ya macam-macam, tergantung panitia. Kadang sama ustaz lain, kadang sama beberapa ustazah juga. Kenapa tanya gitu? Sinta menelan ludah. Ia tersenyum, berusaha tampak biasa saja. Sinta, nggak apa-apa. Cuma kepo aja. Soalnya aku sering dengar nama Umi Zahra bareng Mas Arif. Jadi penasaran aja. Arif terkekeh kecil. Arif, hehe, iya, memang kadang kita ditugasin bareng. Soalnya materinya saling melengkapi. Aku bahas fikih, beliau bahas parenting Islami. Cocok kalau satu paket.
Sinta mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ada perasaan getir. Cocok. Kata itu menancap seperti duri. Keesokan harinya, Sinta kembali bertemu dengan Laila saat belanja di pasar. Suasana ramai, tapi Laila tetap menyenggolnya lagi. Laila, Tin, maaf ya kalau aku bikin kamu kepikiran. Aku cuma gak enak kalau diam aja. Semalam aku lihat status story salah satu jamaah, ada foto Mas Arif dan Umi Zahra bareng di mobil panitia. Berduaan di kursi depan. Mata Sinta melebar. Wajahnya langsung memerah. Sinta, astagfirullah. Lah, orang panitia pasti ada di belakangnya. Jangan mikir aneh-aneh. Laila, aku ngerti maksudmu. Tapi orang-orang di luar sana belum tentu mikir positif kayak kamu. Gosip itu udah mulai menyebar. Tin, aku takut nanti nama baikmu yang kena juga. Sinta terdiam lama. Tangannya gemetar saat menaruh sayuran di keranjang. Ia mencoba tersenyum, meski bibirnya kaku. Sinta, lah, kalau orang lain mau ngomong apa, biarin aja. Aku nggak mau jadi istri yang gampang goyah cuma karena gosip. Aku lebih percaya sama suamiku daripada omongan orang. Namun dalam hati, kata-kata itu seperti tamparan balik untuk dirinya sendiri. Benarkah ia percaya? Atau hanya berusaha menenangkan diri? Malam ketiga, Sinta memberanikan diri kembali berbicara pada Arif. Sinta, Mas, aku boleh jujur? Ada gosip yang sampai ke telingaku. Katanya Mas sering bareng sama Umi Zahra. Orang-orang mulai ngomongin. Arif mendesah, lalu tersenyum tipis. Arif, ya Allah, gosip memang gak ada habisnya. Sayang, kamu jangan dengerin omongan orang. Semua itu fitnah. Aku kerja sama Umi Zahra murni untuk dakwah. Gak ada yang lain. Sinta, aku percaya, Mas. Tapi aku juga gak bisa bohong kalau aku kepikiran. Apalagi kalau lihat orang-orang mulai bisik-bisik tiap aku datang ke pengajian. Arif menatap istrinya dalam-dalam, lalu menggenggam tangannya erat. Arif, kamu harus kuat, sayang. Jangan sampai fitnah kecil ini merusak rumah tangga kita. Aku janji, aku gak akan bikin kamu kecewa. Percayalah sama aku. Air mata Sinta menetes tanpa ia sadari. Ia mengangguk pelan, meski hatinya tetap bergejolak. Hari-hari berikutnya, gosip itu tidak mereda. Justru semakin keras terdengar di telinga Sinta. Di arisan, di masjid, bahkan di warung tetangga, nama suaminya selalu digandengkan dengan Umi Zahra. Dan setiap kali mendengar bisikan itu, Sinta selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Jangan suudzon, mereka sibuk dakwah. Kalimat itu menjadi tamengnya, tapi juga sekaligus cambuk yang menyakitkan. Ia menepis gosip dengan mulutnya, tapi hatinya sendiri mulai penuh tanda tanya. Sampai suatu malam, saat ia sendirian di kamar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ya Allah, kalau benar gosip ini hanya fitnah, kuatkanlah aku. Tapi kalau ada kebenarannya, tunjukkanlah padaku, sebelum aku hancur terlalu dalam. Malam itu suasana rumah tenang. Dina sudah tertidur pulas di kamar, sementara Sinta masih duduk di depan meja rias, merapikan jilbab-jilbabnya yang baru saja selesai disetrika. Tangannya sibuk melipat, matanya fokus, hingga tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang asing. Sebuah kotak kecil berwarna hitam elegan, dengan tulisan emas mengilap, tergeletak di sudut meja. Alisnya berkerut. Tangannya terhenti. Sinta membuka kotak itu perlahan, dan aroma segar maskulin langsung menyergap hidungnya. Ia menatap botol kaca berisi cairan bening dengan desain mewah. Bukan parfum murahan, ini jelas mahal. Parfum pria,
gumamnya pelan, matanya menyipit. Sinta tahu betul, ia tak pernah membelikan Randy parfum semewah ini. Dan setahunnya, suaminya juga jarang memakai parfum, hanya minyak wangi biasa yang sering dibeli di toko dekat masjid. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Randy baru pulang dari masjid. Suaranya terdengar riang sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sinta buru-buru menutup kotak parfum itu, tapi tidak menyembunyikannya. Ia tetap meletakkan di meja, seolah-olah ingin tahu apa reaksi Randy nanti. Waalaikumsalam, jawab Sinta lembut, sambil menatap ke arah pintu kamar. Tak lama, Randy masuk dengan senyum hangat. Baju koko putihnya masih terlipat rapi di dada. Lagi ngapain, sayang? Tanyanya sambil duduk di tepi ranjang. Sinta tersenyum tipis, menoleh ke arah meja rias. Aku beres-beres. Tadi aku nemu ini. Tangannya menunjuk ke kotak parfum itu. Randy sempat tertegun sepersekian detik, lalu tersenyum kaku. Ia meraih kotak itu dan mengangkatnya tinggi. Oh ini, katanya agak tergagap. Parfum pria. Sinta menatapnya dengan lembut tapi penuh tanda tanya. Randy mengangguk cepat, seolah sudah menyiapkan jawaban. Iya, itu hadiah dari jamaah untuk Umi Zahra. Aku cuma nitip dulu di sini, nanti mau aku antar. Sinta menatapnya lekat, seolah ingin membaca kebenaran dari matanya. Hadiah untuk Umi Zahra, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Randy mengangguk mantap. Iya, kan jamaah suka kasih bingkisan. Aku cuma kebetulan dititipin buat bawain. Sinta terdiam sesaat. Dalam hatinya, ada riak kecil yang mulai bergerak. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum kecil, meski senyum itu lebih mirip garis tipis yang sulit ditebak. Oh begitu, ia mengangguk perlahan. Aku kira, parfum ini untukmu. Randy tergelak singkat, meski tawanya terasa kering. Hahaha, aku kan gak suka parfum mahal. Sayang, kamu tahu sendiri, aku lebih suka minyak wangi yang sederhana. Sinta ikut tersenyum, meski matanya penuh keraguan. Ia menunduk, pura-pura sibuk melipat kerudung di tangannya. Iya sih. Kamu memang gak pernah ribet soal parfum, katanya datar. Suasana mendadak hening. Randy masih memegang kotak parfum itu, sementara Sinta berpura-pura tenang. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai menggelitik. Ia lalu menatap Randy lagi. Jadi, kapan kamu mau kasih ke Umi Zahra? Tanyanya ringan, tapi jelas menyelidik. Randy menelan ludah. Besok aku bawa ke pengajian. Sinta mengangguk lagi. Oh begitu. Tapi matanya tajam, seolah setiap jawaban suaminya sedang ditimbang-timbang. Setelah beberapa detik hening, Sinta kembali bicara. Randy, panggilnya lembut. Ya, sayang. Aku percaya sama kamu, katanya dengan senyum tenang. Randy tampak sedikit lega, meski masih canggung. Alhamdulillah, memang harus saling percaya, kan? Rumah tangga nggak akan kuat tanpa kepercayaan. Sinta hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia ingin percaya. Ia ingin menjaga rumah tangganya tetap damai, apalagi di depan Dina. Tapi tetap saja, ada rasa ganjil yang menempel di dada. Ia pun mendekat, meraih tangan Randy, lalu tersenyum hangat. Aku senang kalau kamu jujur sama aku, apapun itu. Randy mengangguk cepat. Iya, sayang. Aku nggak akan sembunyikan apapun darimu. Sinta menatap matanya lama sekali. Seakan ingin memastikan, apakah kata-kata itu benar-benar tulus,
atau hanya sekadar pembenaran. Setelah itu, ia bangkit, membereskan lipatan baju, lalu berkata pelan, "Aku bikin teh dulu ya, biar kita bisa ngobrol sambil santai." Randy tersenyum lega. Iya, aku tunggu di sini." Sinta berjalan ke dapur, langkahnya tenang, wajahnya tetap lembut. Tapi di dalam hatinya, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Kalau memang hadiah untuk Umi Zahra, kenapa harus dititip di meja riasku? Kenapa bukan langsung disimpan di lemari tamu? Dan kenapa parfum pria, bukan parfum wanita? Ia menghela napas panjang, sambil menuangkan air panas ke dalam gelas. Senyumnya tadi memang tenang, tapi di dalam hati, ada riak kecil yang mulai berubah menjadi gelombang. Malam itu, Sinta duduk di beranda rumah kontrakannya yang sederhana. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan. Matanya menerawang kosong, pikirannya dipenuhi banyak hal. Ia mengingat kembali kejadian beberapa hari terakhir yang membuat hatinya resah. Suaminya, Randy, terlihat semakin sering menghindar. Teleponnya selalu digenggam erat, seakan takut jika Sinta menyentuhnya. Beberapa kali, Sinta sempat mendengar bisikan lirih saat Randy berbicara di telepon, suara seorang perempuan. Tapi begitu ia bertanya, Randy selalu menjawab dengan cepat. "Teman kerja, Sin. Jangan berpikiran macam-macam," katanya sambil tersenyum menenangkan. Namun yang membuat hatinya semakin tak tenang bukan hanya sikap Randy, melainkan Umi Zahra. Wanita parubaya yang selama ini begitu dihormatinya, sosok yang dianggapnya guru, panutan, bahkan hampir seperti ibu sendiri. Beberapa hari lalu, Sinta melihat sesuatu yang aneh. Sebuah gelang emas berukiran nama yang pernah ia lihat dipakai Randy saat ulang tahun pernikahan mereka, kini entah bagaimana ada di meja ruang tamu rumah Umi Zahra. Sinta masih ingat jelas. Hatinya langsung berdebar. Mungkinkah batinnya waktu itu? Namun cepat-cepat ia menggelengkan kepala, menepis pikiran buruk itu. Malam ini kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Dina, adik perempuan Randy, yang tinggal tak jauh dari rumah mereka, kebetulan mampir. Dina peka melihat wajah kakak iparnya yang pucat. "Kak Sinta, kenapa melamun terus? Ada masalah sama Mas Randy?" tanya Dina pelan sambil duduk di sampingnya. Sinta tersentak, berusaha tersenyum. "Enggak kok, Din. Cuma capek aja." Dina menatapnya tajam. "Aku nggak percaya. Dari tadi aku lihat wajah Kak Sinta kayak lagi mikirin sesuatu yang berat." Sinta menarik napas panjang, menundukkan wajah. "Din, pernah nggak kamu merasa, orang yang selama ini kamu percaya, bisa aja sebenarnya menyimpan sesuatu yang kita nggak tahu?" Dina mengerutkan dahi. "Maksud Kak Sinta siapa?" Sinta ragu, ia menatap Dina, lalu buru-buru menggeleng. Enggak, lupakan aja." Tapi Dina tidak menyerah. "Aku tahu, Kak. Ini pasti ada hubungannya sama Umi Zahra, kan?" Sinta terbelalak. "Hah? Kamu kenapa sebut nama Umi?" "Karena aku juga, akhir-akhir ini merasa ada yang aneh. Mas Randy sering banget keluar malam, alasannya ke rumah Umi. Katanya bantuin ngurusin ini itu. Tapi kenapa harus malam? Kenapa nggak siang aja?" Dina menatap serius. Sinta tercekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Dina seperti menusuk hati yang selama ini berusaha ia tenangkan. "Tapi, Din," Sinta mencoba tersenyum paksa. "Mana mungkin orang sebaik Umi Zahra melakukan hal buruk? Kamu tahu sendiri kan, Umi itu penyayang, ramah sama semua orang, selalu menasihati kita dengan kebaikan. Rasanya nggak mungkin dia seperti yang kita pikirkan." Dina menatap Sinta dengan iba.
Aku juga pengen percaya begitu, Kak. Tapi kadang, kebaikan seseorang bisa jadi topeng. Kita nggak pernah benar-benar tahu isi hati orang lain. Sinta menggeleng keras. Jangan ngomong gitu, Din. Aku nggak mau suzon. Aku lebih baik salah percaya daripada salah sangka. Dina menghela napas, lalu menggenggam tangan kakak iparnya. Aku ngerti perasaan Kak Sinta. Tapi jangan sampai terlalu menutup mata. Aku takut nanti kalau benar ada sesuatu. Kak Sinta yang paling sakit. Sinta terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata Dina menambah berat pikirannya. Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu kembali mengusik saat ia pergi belanja ke pasar. Di sebuah toko kain, ia tanpa sengaja mendengar dua ibu-ibu yang sedang bergosip. Kamu tahu nggak? Katanya si Umi Zahra itu sering keluar malam sama laki-laki muda. Ada yang lihat loh. Masa sih? Bukannya dia orang baik, aktif di pengajian? Justru itu, kadang yang kelihatan alim malah. Suara mereka mengecil, tapi cukup terdengar jelas oleh Sinta. Ia berdiri kaku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Namun cepat-cepat ia menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Itu cuma gosip murahan. Batinnya sambil menggigit bibir. Ketika pulang, wajahnya tetap muram. Malam harinya, ia akhirnya memberanikan diri bertanya langsung pada Randy. Mas? Sinta duduk di ruang tamu, menatap suaminya yang baru pulang kerja. Aku mau tanya sesuatu. Randy menaruh tasnya, lalu duduk. Apa, Sin? Sinta menggenggam erat jemarinya sendiri. Mas akhir-akhir ini sering ke rumah Umi Zahra, ya? Randy tampak kaget sepersekian detik, tapi cepat-cepat tersenyum. Iya, kenapa? Kan Umi butuh bantuan. Mas bantuin aja. Lagian gak salah, kan? Sinta mengangguk kecil. Nggak salah. Aku cuma khawatir aja. Takutnya orang ngomong macem-macem. Randy tertawa pendek, lalu menepuk bahu istrinya. Kamu ini aneh. Masa sama Umi sendiri dicurigain? Dia itu udah kayak orang tua kita. Sin, jangan berpikiran aneh-aneh. Kata-kata itu membuat wajah Sinta memerah, entah karena malu atau perasaan lain. Ia tersenyum paksa. Iya, Mas. Maaf, aku kebawa perasaan. Udahlah, percaya aja sama Mas. Jangan banyak mikir, ucap Randy menutup pembicaraan. Namun setelah Randy masuk kamar, Sinta hanya bisa duduk sendirian, menatap kosong. Hatinya berkata ada yang janggal, tapi akalnya terus menekan. Mana mungkin orang sebaik Umi Zahra melakukan hal buruk? Bisiknya pelan, seperti mantra yang ia ulang-ulang untuk menenangkan diri. Tapi jauh di lubuk hatinya, kecurigaan itu tetap tumbuh. Diam-diam, mengakar, dan menunggu saatnya meledak. Malam itu jam sudah menunjukkan pukul 11. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Sinta duduk di ruang tamu dengan televisi menyala, tapi pikirannya tak benar-benar mengikuti acara yang ditayangkan. Matanya terus menoleh ke jam dinding, menunggu suara pintu terbuka. Akhirnya terdengar suara kunci diputar. Pintu terbuka pelan, dan tampaklah Randy dengan wajah letih, kemeja kusut, dasi miring, rambut sedikit berantakan. Sinta spontan berdiri. Mas baru pulang? Suaranya bergetar, bercampur lega sekaligus khawatir. Randy menutup pintu, meletakkan tas kerjanya ke sofa dengan gerakan malas. Iya, rapatnya panjang sekali. Dari sore sampai malam. Aku capek banget. Ia menghela napas panjang, lalu melonggarkan kerah kemejanya. Sinta bergegas ke dapur.
Aku bikinin teh panas, ya? Iya, tolong, Sin. Saat menuangkan teh ke dalam gelas, tangan Sinta sedikit gemetar. Ada suara kecil di hatinya yang ingin bertanya, benarkah rapat? Kenapa sampai jam segini? Kenapa baju kusut sekali, seakan dipakai seharian tanpa jeda? Tapi segera ia menggeleng, menepis pikiran itu. Tidak, aku tidak boleh berpikiran buruk. Randy suamiku, dia pekerja keras. Mana mungkin dia berbohong padaku. Ia membawa teh itu ke meja. Ini, Mas, masih hangat. Randy duduk dan menyesapnya perlahan. Wajahnya terlihat lelah, tapi entah kenapa ada sesuatu di sorot matanya yang membuat hati Sinta tidak tenang. Ia mencoba mencari keberanian. Mas, apa Mas makan malam tadi di kantor? Randy menoleh sekilas. Iya, ada snack sama nasi kotak. Kenapa? Enggak apa-apa. Aku cuma takut Mas lapar. Soalnya aku sempat masak sup tadi. Randy tersenyum tipis. Terima kasih. Ya, kamu selalu perhatian. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru menambah sesak di dada Sinta. Ada jarak yang tidak biasa, ada tatapan yang terasa menghindar. Ia ingin sekali bertanya lebih jauh. Tentang rapat, tentang siapa saja yang hadir, tentang kenapa sampai larut begini. Tapi bibirnya terkunci. Ia takut jawaban yang keluar akan menghancurkan kepercayaannya sendiri. Sinta akhirnya hanya duduk di samping suaminya, menatap teh yang mengepulkan asap. Hatinya bergetar hebat, seolah tahu ada rahasia besar yang tengah bersembunyi di balik kata, rapat panjang sekali. Itu, suasana rumah Umi Zahra sore itu begitu teduh. Lantunan ayat suci dari pengeras suara kecil di ruang tamu, menambah khusyuk pengajian ibu-ibu yang duduk bersila. Sinta ikut hadir, duduk di antara para jamaah dengan kerudung sederhana warna biru langit. Wajahnya tampak tenang, tapi hatinya masih menyimpan keresahan yang kian menebal belakangan ini. Ia menunduk, sesekali mencatat poin-poin dari ceramah ustazah yang bicara tentang kesabaran seorang istri menghadapi cobaan rumah tangga. Kata-kata itu menusuk seperti anak panah. Bukan karena tidak sesuai, justru karena terasa seolah ditujukan khusus untuk dirinya. Setelah pengajian selesai, ibu-ibu mulai beranjak pulang. Sinta membantu merapikan gelas-gelas teh manis di atas baki. Saat hendak menaruh baki ke dapur, langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada sebuah benda di pojok ruangan, tak jauh dari rak buku tua yang penuh kitab. Sajadah, terlipat rapi. Bukan sajadah milik Umi Zahra, karena ia tahu motif dan warnanya berbeda. Sinta mendekat, lututnya terasa lemas. Ia kenal betul sajadah itu. Warna hijau tua dengan bordiran emas di ujungnya. Sajadah itu hadiah ulang tahun darinya sendiri untuk Randy, 2 tahun lalu. Tangannya gemetar saat menyentuh kainnya. Hatinya bertanya-tanya, mengapa sajadah Randy ada di sini? Sinta, suara dari belakang membuatnya tersentak. Randy. Ia berdiri di ambang pintu ruang tamu, wajahnya sedikit kaget seakan baru saja ketahuan sesuatu. Rambutnya masih agak basah, mungkin baru mandi. Sinta menoleh perlahan. Mas, suaranya serak. Ia mengangkat sajadah itu dengan kedua tangan. Ini, sajadahmu, kan? Randy cepat-cepat menghampiri, lalu meraih sajadah itu dari tangan Sinta. Senyum kaku tersungging di wajahnya. Iya, benar. Aku taruh di sini biar nggak lupa kalau mau sholat. Kadang kalau mampir ke sini kan aku suka bantu-bantu Umi Zahra. Ya sudah, sekalian aja taruh sini. Nada suaranya terdengar tergesa, seakan sudah menyiapkan jawaban. Sinta mengernyit. Taruh di sini, biar nggak lupa?
Tapi kenapa sampai di pojok ruangan? Mas, bukannya biasanya kamu selalu bawa sajadahmu pulang? Randy tertawa kecil, tapi terdengar hambar. Ah, kamu ini, kok detail sekali. Ya namanya juga orang, kadang lupa. Lagi pula, apa salahnya sajadahku ada di sini? Sinta menunduk, menggenggam jemari tangannya sendiri. Hatinya bergetar keras. Ia berusaha menahan kata-kata yang berdesakan ingin keluar. Aku cuma heran, Mas. Belakangan ini banyak hal yang bikin aku mikir. Randy menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Mikir apa? Pulang malam, baju kusut, katanya rapat panjang. Sekarang, sajadahmu di rumah orang lain. Mas, suaranya tercekat, aku ini istrimu. Boleh kan aku bertanya tanpa harus merasa bersalah? Randy terdiam sejenak. Sorot matanya berubah, agak gelap. Ia menaruh sajadah itu di kursi, lalu menarik napas panjang. Sinta, aku capek. Jangan bikin masalah dari hal kecil seperti ini. Kalau aku bilang sajadah ini aku simpan biar nggak lupa, yaitu jawabannya. Tapi... Sudah, potong Randy, agak meninggi. Beberapa ibu yang masih membereskan piring di dapur menoleh sekilas, tapi pura-pura tidak dengar. Sinta menggigit bibir bawahnya, menahan perih yang merambat. Aku tidak bermaksud menuduh, Mas. Aku hanya ingin kejelasan. Karena hatiku tidak tenang. Randy mengusap wajahnya kasar. Sinta, kamu ini kenapa sih? Apa kamu gak percaya sama aku? Aku kerja banting tulang untuk kita, untuk rumah tangga ini. Dan kamu malah sibuk curiga. Apa kamu gak bisa sedikit aja kasih aku rasa percaya? Air mata Sinta jatuh begitu saja. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya lirih nyaris berbisik. Aku ingin percaya, Mas, tapi kenapa selalu ada hal-hal yang membuatku ragu? Hening sejenak. Randy menatapnya lama, lalu mendekat. Suaranya lebih pelan, tapi tetap kaku. Kalau kamu terus begini, Sin, rumah tangga kita bisa hancur hanya karena kecurigaan yang gak jelas. Aku gak mau itu terjadi. Jadi, tolong, berhenti mikir yang aneh-aneh. Sinta mengangkat wajahnya, menatap dalam ke mata Randy. Kalau memang tidak ada yang perlu kucurigai, Mas, jangan pernah beri aku alasan untuk ragu. Randy menelan ludah, kemudian mengambil sajadah itu. Sudah, aku bawa pulang sekarang biar kamu gak kepikiran lagi. Ia melangkah keluar, meninggalkan Sinta yang masih berdiri terpaku. Tangannya gemetar, matanya basah. Kata-kata ustazah di pengajian tadi bergema kembali di kepalanya. Sabar itu ujian. Tapi sabar juga punya batas. Dan ketika batas itu ditembus, istri berhak memilih jalan yang menyelamatkan dirinya. Sinta menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah keyakinan perlahan tumbuh. Sajadah yang terlipat di pojok ruangan itu bukan sekadar kain ibadah. Itu tanda. Tanda bahwa ada sesuatu yang Randy sembunyikan, dan cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Awalnya, Sinta tidak terlalu memperhatikan.
Barang-barang kecil memang kadang suka tercecer. Apalagi Randy punya kebiasaan ceroboh. Tapi belakangan, ia mulai merasa ada yang janggal. Hampir setiap minggu, ada saja barang Randy yang hilang. Suatu malam, saat Sinta sedang melipat pakaian di ruang tamu, Randy masuk dengan wajah sedikit panik. "Randy, sayang, kamu lihat buku catatanku yang kulit coklat? Yang biasa aku bawa buat nulis pengajian?" Sinta menoleh. "Yang ada tali pengikatnya itu." Randy mengangguk cepat. Sinta menggeleng. "Terakhir aku lihat ada di tasmu. Bukannya kemarin kamu bawa ke masjid?" Randy terdiam sebentar, lalu menepuk dahinya. "Randy, aduh iya, mungkin ketinggalan di masjid. Nanti aku ambil besok habis subuh." Sinta menghela napas. Dalam hatinya, ia mulai merasa aneh. Buku itu cukup penting, biasanya Randy menjaganya. Tapi karena suaminya terlihat yakin, ia mencoba menepis rasa curiga. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini yang hilang adalah jam tangan kesayangan Randy, hadiah dari Sinta saat ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Randy berdiri di depan lemari, membuka laci berulang kali. "Randy, loh, jamku mana ya? Yang warna hitam itu." Sinta mendekat. "Yang itu kan biasanya selalu kamu pakai. Kok bisa hilang?" Randy menarik napas panjang. "Ah, jangan-jangan aku lupa taruh di tempat wudhu masjid. Kemarin aku copot sebelum sholat Isya." Sinta menatapnya lama. "Mas, masa sih jam tangan bisa ketinggalan gitu aja? Itu kan mahal, kenapa kamu bisa sampai lengah?" Nada suara Sinta terdengar sedikit kesal. Jam tangan itu bukan barang biasa. Ia menabung lama untuk membelinya. Randy mencoba menenangkan. "Jangan khawatir, Sin. Aku yakin masih ada di sana. Kalaupun gak ada, ya sudah, mungkin belum rezeki kita." Hati Sinta terasa panas. "Sinta, belum rezeki kita atau memang kamu yang gak hati-hati? Mas, barang-barangmu hilang terus akhir-akhir ini. Buku catatan, sekarang jam. Apa nggak aneh?" Randy tersenyum kaku, seolah tak mau memperpanjang masalah. Ya namanya juga manusia, suka lupa. Apalagi kalau di masjid, kan rame. Bisa aja kebawa orang tanpa sengaja. Sinta menunduk, menggigit bibir. Ia ingin percaya, tapi ada suara kecil di dalam hatinya yang berbisik. Apa benar semua ini hanya karena kecerobohan? Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Jaket abu-abu milik Randy hilang. Jaket itu sering ia pakai kalau keluar malam untuk ikut kajian. Saat Sinta mencucikan baju, ia baru sadar jaket itu tak ada di tumpukan. Sinta memanggil suaminya. "Sinta, Mas, jaket abu-abu kamu mana? Yang ada garis hitam di lengannya itu." Randy tampak kaget. "Loh, kok bisa hilang? Padahal semalam aku pakai." Sinta menatapnya penuh selidik. "Kamu bilang lagi-lagi ketinggalan di masjid?" Randy mengangguk pelan. "Kayaknya iya, aku taruh di gantungan pas wudhu."
Mungkin ada yang salah ambil. Sinta menarik napas berat. Kali ini, ia benar-benar tidak bisa menahan rasa curiganya. Sinta, Mas, ini udah kesekian kalinya. Masa iya semua barangmu hilang di masjid? Buku, jam, sekarang jaket. Jangan-jangan ada hal lain yang kamu sembunyikan dari aku. Randy menatap istrinya, wajahnya menegang sesaat sebelum ia tertawa hambar. Randy, kamu kebanyakan mikir. Sin. Umi Zahra selalu bilang kita harus husnuzan. Jangan gampang berprasangka buruk. Nama itu, Umi Zahra, kembali disebut. Dan seperti biasa, Sinta terdiam. Ia ingin terus percaya, apalagi pada sosok yang selama ini ia anggap mulia. Namun, hatinya tetap resah. Seakan ada kepingan kebenaran yang berusaha ia temukan, tapi selalu tertutup oleh kata-kata manis suaminya. Malam itu, saat Randy sudah terlelap, Sinta duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi rak yang biasanya berisi buku catatan suaminya, laci tempat jam tangan seharusnya berada, dan gantungan baju yang kini kosong tanpa jaket abu-abu. Kenapa semua ini rasanya tidak wajar? Bisiknya lirih sore itu. Sinta sedang menyapu teras rumah ketika suara motor tua Randy terdengar berhenti di depan. Ia menoleh, melihat suaminya turun sambil menenteng plastik putih berisi sesuatu. Ada aroma yang langsung menusuk hidung Sinta, aroma yang sangat ia kenal. Oseng cumi hitam, makanan kesukaan Randy sejak dulu, tapi juga makanan yang jarang sekali bisa didapat, apalagi di sekitar kampung mereka. Sinta berhenti menyapu. Pandangannya mengikuti setiap gerak-gerik Randy yang tampak agak gugup, seperti ingin buru-buru masuk rumah. "Bawa apa itu, Mas?" tanya Sinta, suaranya datar. Randy tersenyum kaku, mengangkat plastik itu tinggi-tinggi. "Oh ini, tadi ada jamaah di masjid, habis pengajian, mereka kasih oleh-oleh. Lumayan, kan?" Sinta mengernyit. Tangannya yang masih menggenggam gagang sapu terasa dingin. Jamaah kasih oleh-oleh? Pikirnya. Selama ini, ia tahu betul tradisi di kampung itu. Kalau ada pengajian, biasanya memang ada makanan, tapi berupa nasi kotak atau kue pasar, bukan masakan rumahan yang begitu spesifik. Apalagi oseng cumi hitam yang jarang dimasak orang karena repot dan butuh bahan segar dari laut. "Jamaah yang mana, Mas? Kok bisa pas banget? Masakan favoritmu?" Sinta mencoba terdengar biasa, meski hatinya berdegup kencang. Randy meletakkan plastik itu di meja ruang tengah. Ia tertawa kecil, berusaha meyakinkan. "Ya namanya juga rezeki, Sin. Jangan dicurigain terus, dong. Kalau dikasih ya diterima. Kamu ini, masa makanan aja ditanyain." Tawa itu terdengar hambar di telinga Sinta. Ia mendekat, menatap isi plastik. Betul saja, ada panci kecil berisi oseng cumi hitam, lengkap dengan sambal mangga muda yang ia tahu persis juga kegemaran Randy. Bahkan ada seplastik kecil kerupuk udang, merek yang hanya dijual di pasar kota, bukan di warung sekitar. Dadanya bergetar. Terlalu banyak kebetulan yang terasa tidak wajar. "Mas, aku tanya baik-baik. Ini sebenarnya dari siapa?" Nada suaranya meninggi sedikit. "Jangan bilang, jamaah, kalau sebenarnya ada orang lain yang masakin ini buatmu." Randy langsung menghela napas. Wajahnya berubah tegang. "Sin, kamu capek, ya? Seharian ngurus rumah, jadi sensitif. Sudahlah, jangan ribut gara-gara makanan. Makan aja bareng-bareng. Anggap ini berkah."
Tapi justru kata-kata itu semakin menambah luka di hati Sinta. Ia menatap suaminya dalam-dalam, mencari celah kejujuran di matanya, tapi yang terlihat hanya kebingungan bercampur rasa bersalah yang berusaha ditutupi. Dengan suara bergetar, Sinta berkata, "Mas, kalau memang ada perempuan lain yang dekat sama kamu, ngomong. Jangan bikin aku kayak orang bodoh. Dengar alasan, oleh-oleh jamaah yang gak masuk akal." Randy terdiam. Wajahnya memerah, lalu ia menyambar jaket di kursi. "Aku capek, Sin. Selalu dicurigain. Aku keluar dulu," ucapnya singkat, lalu berjalan cepat keluar rumah tanpa menoleh lagi. Sinta berdiri terpaku. Tangannya masih menggenggam sapu, tapi tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena makanan di meja, tapi karena perasaan bahwa hatinya mungkin sudah benar. Ada sesuatu yang disembunyikan Randy. Ia menatap panci kecil berisi oseng cumi itu, lalu berbisik lirih, "Masakan favoritmu, tapi bukan aku yang masak. Siapa yang begitu perhatian sama seleramu, Mas?" Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa rumah yang selama ini ia jaga dengan penuh cinta mulai dipenuhi dengan aroma kebohongan. Awalnya semua terasa biasa saja. Siang itu, halaman rumah besar milik Umi Zahra penuh dengan ibu-ibu pengajian yang sibuk menata kursi, menyiapkan gelas, dan menyusun piring kue. Sinta mendapat tugas tambahan dari panitia untuk merapikan kamar tamu yang akan dipakai sebagai tempat singgah keluarga Umi Zahra dari luar kota. Sinta menuruti tanpa curiga. Ia berjalan masuk rumah, melewati ruang keluarga yang harum wangi melati. Langkahnya berhenti ketika memasuki kamar tamu yang cukup luas dengan tirai putih yang bergoyang pelan karena angin dari jendela. Ia mulai merapikan spray, menata bantal, lalu hendak membuka laci kecil di meja rias untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Dan di sanalah jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atas kursi dekat ranjang, tergantung sebuah jaket hitam yang sangat dikenalnya. Jaket itu bukan jaket sembarangan. Randy pernah memakainya ketika mengajaknya jalan ke pasar malam. Masih ada noda kecil di bagian lengannya, bekas tumpahan es krim yang dulu mereka tertawakan bersama. Sinta tertegun, tangannya bergetar. "Jaket ini, jaket Mas Randy," bisiknya nyaris tak terdengar. Belum sempat ia menarik napas panjang, matanya menangkap jam tangan di atas meja rias. Jam tangan berwarna perak, dengan goresan kecil di sisi kacanya. Itu jelas milik Randy. Ia pernah membelikan tali jam itu bersama-sama di toko kecil dekat alun-alun. Ya Allah, suaranya tercekat. Seolah tak cukup. Ketika ia membuka laci kecil untuk merapikan, matanya langsung basah. Di dalam laci itu tergeletak sebuah foto kecil, terselip begitu saja. Foto dirinya bersama Randy. Foto yang dulu mereka ambil di studio sederhana setelah menikah. Ia masih ingat bagaimana Randy tersenyum lebar sambil merangkulnya erat. Sinta merasakan dunia berputar. Tangannya gemetar hebat, matanya panas oleh air mata yang mendesak keluar. Kenapa? Kenapa semua barang ini ada di sini? Apa artinya? Saat ia masih terpaku, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Sosok Umi Zahra muncul dengan senyum hangat, seolah tak ada yang aneh. "Sinta, sudah beres kamarnya, Nak?" tanyanya lembut. Sinta buru-buru menyeka air matanya dengan punggung tangan, meski wajahnya jelas pucat. Umi, maaf, saya cuma lihat-lihat."
Tatapan Umi Zahra sempat jatuh pada jaket yang tergantung, lalu pada foto kecil yang masih berada di genggaman Sinta. Sekilas wajahnya menegang, namun ia cepat-cepat kembali menampilkan senyum tenang. "Oh, itu barang titipan," katanya ringan, pura-pura tidak terkejut. "Anak muda sering menitipkan barangnya di sini. Tidak perlu kau pikirkan." "Tapi Umi," Sinta menelan ludah, suaranya bergetar. Ini jaket Mas Randy. Jam tangan itu juga milik dia. Bahkan, foto ini, foto pernikahan saya dengan dia. Kenapa bisa ada di sini?" Ruangan mendadak terasa sesak. Sinta menatap Umi Zahra dengan sorot mata penuh luka dan kebingungan. Umi Zahra tersenyum samar, lalu mendekat. Ia menepuk bahu Sinta perlahan. "Nak, kadang, apa yang kau lihat tidak selalu harus kau artikan macam-macam. Ada hal-hal yang lebih baik tidak usah kau bongkar. Percayalah, semua akan jelas pada waktunya." Sinta menggeleng keras, air matanya jatuh deras. "Tidak, Umi. Saya butuh penjelasan. Kenapa barang-barang suami saya ada di kamar Umi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Mas Randy sering datang ke sini?" Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Jantung Sinta berdetak kencang, dadanya sesak. Ia menunggu jawaban, meski di hatinya ia takut pada kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Umi Zahra menarik napas panjang, menunduk sejenak. Senyumnya memudar, berganti dengan sorot mata serius yang sulit ditebak. "Sinta, mungkin sudah saatnya kau tahu. Tapi aku ingin kau tenang dulu. Jangan mengambil keputusan saat hatimu terbakar emosi." "Umi." Sinta hampir berteriak. Suaranya parau. "Saya ini istrinya. Saya berhak tahu. Jangan sembunyikan apapun dari saya." Tangannya masih menggenggam foto kecil itu erat-erat, seolah menjadi bukti nyata dari sebuah pengkhianatan yang selama ini hanya ia rasakan samar. Dadanya naik turun, air matanya terus mengalir. Dan pada detik itu, ia merasa seperti berada di ambang jurang. Antara ingin mendengar kebenaran yang mungkin mematahkan hatinya untuk selamanya, atau tetap berpura-pura tidak tahu agar tidak kehilangan pegangan hidupnya. Sinta terdiam. Nafasnya seolah tertahan di tenggorokan, seperti ada sesuatu yang mencekik. Kata-kata itu berputar ulang di kepalanya, menghantam berulang kali hingga membuat seluruh tubuhnya melemah. Tangannya yang memegang ponsel bergetar hebat, hampir terlepas dari genggamannya. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya lirih, berusaha menyangkal kenyataan yang baru saja ia lihat dan dengar. Namun air matanya menolak berbohong. Bulir-bulir bening itu jatuh, mengalir tanpa henti. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara isakan agar tidak terdengar. Tapi tubuhnya goyah. Rasa sakit itu terlalu nyata, terlalu menusuk. Dalam hati, Sinta memutar kembali semua percakapan dengan Randy, alasan pulang larut malam, dalih rapat kerja, janji-janji manis yang kerap ia lontarkan. Semuanya kini runtuh, bagai puzzle yang hancur berserakan. Sinta berbisik pada dirinya sendiri, "Jadi, selama ini aku hanya dibohongi? Semua doaku, semua pengorbananku, hanya jadi topeng untuk menutupi perselingkuhannya." Tangannya yang gemetar menekan dada. Sesak itu begitu nyata. Rasa percaya yang ia jaga dengan penuh cinta selama bertahun-tahun, hancur hanya dalam sekejap. Suara tangisnya akhirnya pecah, lirih tapi penuh luka. Saat itu, Dina, adik Randy yang tinggal serumah,
masuk ke kamar Sinta. Ia terkejut melihat kakak iparnya terduduk di lantai, wajahnya pucat dengan air mata yang tak henti mengalir. "Kak Sinta, kenapa? Ada apa?" tanya Dina panik, mendekat dan berlutut di sampingnya. Sinta mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Dina, aku lihat semua buktinya. Randy, dia selingkuh. Semua bohongannya, aku baru sadar." Dina terdiam, wajahnya ikut pucat. Ia menggenggam bahu Sinta, mencoba menenangkannya. "Astagfirullah, jadi kakak sudah tahu? Aku juga sering curiga, tapi aku takut menyakiti kakak kalau bilang." Sinta menatap Dina dengan mata bengkak. "Kenapa, Din? Kenapa aku begitu bodoh percaya sama semua ucapannya? Aku selalu membela dia, bahkan ketika orang lain meragukan. Tapi ternyata, aku yang paling dibohongi." Dina memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya. "Kak, jangan salahkan diri sendiri. Kakak tulus, kakak setia. Justru karena terlalu sayang, kakak nggak mau lihat kemungkinan buruk itu. Itu bukan kebodohan, Kak, itu ketulusan. Tapi sayangnya, Mas Randy nggak tahu cara menghargai." Pelukan itu membuat Sinta semakin menangis keras. Ia merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Hatinya yang rapuh seakan dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Dalam tangisnya, Sinta berkata, "Aku nggak kuat, Din. Aku nggak tahu harus apa sekarang." Semua alasan dia, semua malam yang katanya lembur, ternyata hanya untuk menutup kebusukan ini. "Hatiku hancur, Din. Benar-benar hancur." Dina mengusap air mata Sinta dengan lembut. "Kak, tolong kuat. Kakak nggak sendirian. Aku ada di sini. Jangan biarkan pengkhianatan Mas Randy merusak seluruh hidup kakak. Kakak lebih berharga dari semua kebohongan itu." Sinta menunduk, menggenggam erat tangan Dina. Dalam dirinya, ada perasaan ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan semua barang di sekitarnya. Tapi tubuhnya terlalu lemah, dan yang tersisa hanyalah air mata yang terus jatuh tanpa henti. Pintu kamar tamu berderit perlahan. Umi Zahra masuk dengan senyum yang tenang, wajahnya teduh seperti biasa. Tapi di mata Sinta, senyum itu terasa begitu menusuk, seolah menyembunyikan pisau tajam di balik kelembutannya. Sinta buru-buru mengusap air matanya, meski pipinya masih basah. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Ia berdiri terpaku, tak tahu harus marah, berteriak, atau lari. Umi Zahra berjalan pelan, lalu duduk di kursi dengan santai, seakan-akan tak ada badai yang sedang menghantam hati Sinta. Dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan doa, ia berkata, "Umi Zahra, jangan salahkan cinta, Mbak Sinta. Kadang Allah mempertemukan hati yang tak terduga. Kita tak pernah bisa menolak takdirnya." Kata-kata itu menghantam dada Sinta. Nafasnya tercekat. Cinta? Jadi semua yang ia alami, kesibukan Randy di pengajian, telepon tengah malam, alasan demi alasan, semuanya memang tentang cinta ini? Sinta menatapnya dengan mata merah dan basah. Suaranya bergetar, tapi penuh luka. "Sinta, Umi, jadi benar? Selama ini, Mas Randy dengan Umi?" Umi Zahra hanya tersenyum samar, tanpa mengelak. Senyumnya justru seperti pengakuan yang dingin. "Umi Zahra, cinta itu karunia, Mbak. Randy lelaki yang baik, yang tulus.
Dia datang padaku bukan untuk main-main, tapi karena ada ikatan hati yang Allah tanamkan. Jangan salahkan kami jika takdir membawa begini. Air mata Sinta jatuh lagi, kali ini deras. Ia menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar hebat. Takdir? Kata itu seperti racun. Bagaimana mungkin sebuah pengkhianatan dibungkus dengan dalih agama? Saat itu, pintu terbuka lebar. Randy muncul dengan wajah pucat. Begitu melihat Sinta berdiri di sana bersama Umi Zahra, ia langsung panik. Randy, Sinta, ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan, dengarkan aku dulu. Ia bergegas mendekat, ingin meraih tangan Sinta, tapi Sinta mundur beberapa langkah. Tatapannya kosong, tapi penuh luka. Sinta, dengan suara pelan, nyaris berbisik, "Jadi, ini dakwahmu, Mas? Menghancurkan rumah tanggaku? Menghancurkan hatiku?" Suasana membeku. Randy membeku di tempatnya, wajahnya kacau antara bersalah dan bingung. Umi Zahra tetap duduk tenang, seolah yakin bahwa ia berada di pihak yang benar. "Randy, Sinta, dengar dulu. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Aku sayang sama kamu. Tapi, aku juga bingung dengan perasaanku pada Umi." Sinta menangis keras, bingung. "Jadi semua kebohonganmu, semua dalihmu pulang malam, semua telepon rahasia itu, hanya karena kamu bingung." "Randy," suara pecah, aku takut kehilangan kalian berdua." Kata-kata itu membuat Sinta terhuyung. Ia teringat malam-malam ia menunggu dengan teh hangat, teringat doa-doanya untuk suami yang ia kira sedang berjuang di jalan dakwah. Ternyata perjuangan itu hanyalah selimut untuk menyembunyikan pengkhianatan. Sinta menatap keduanya. Bergantian, suami yang ia cintai, dan sosok ustadzah yang selama ini ia kagumi. Tapi kini yang ia lihat hanyalah kehancuran. Sinta, lirih, hampir tak terdengar, "Aku ini apa, Mas? Aku istrimu, atau cuma penghalang untuk kebahagiaan kalian?" Randy hendak bicara, tapi kata-katanya tertelan. Umi Zahra justru yang menjawab dengan lembut, seakan menggurui. "Umi Zahra, Mbak Sinta, jangan merasa terbuang. Randy masih mencintaimu. Tapi Allah juga memberi rasa ini padanya. Poligami itu bukan aib, itu sunnah. Kalau engkau ikhlas, semua akan indah." Sinta menatap Umi Zahra dengan tatapan penuh luka, seolah tak percaya telinganya. Suaranya meninggi untuk pertama kali. "Sinta, indah? Indah untuk siapa? Umi? Untukmu? Untuk Randy? Sementara aku harus menelan air mata setiap malam? Itu yang Umi sebut indah?" Tangisnya pecah lagi. Randy tertegun, wajahnya penuh rasa bersalah. Ia mencoba mendekat, tapi Sinta menepis tangannya dengan keras. "Sinta, jangan sentuh aku. Aku sudah cukup menelan semua kebohonganmu. Sekarang aku sadar, aku cuma istri bodoh yang percaya pada semua topeng dakwahmu." Keheningan menyesakkan ruangan. Umi Zahra tetap berusaha tenang, sementara Randy jatuh terduduk di lantai, menunduk penuh penyesalan. Sinta melangkah mundur, tubuhnya gemetar, air matanya tak berhenti jatuh. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah detik itu. Malam itu,
Langkah Sinta terasa begitu berat saat keluar dari rumah Umi Zahra. Tangannya menggenggam erat tangan kecil anaknya, seakan hanya itulah kekuatan yang tersisa. Udara terasa dingin, tapi bukan dingin yang biasa, dingin yang menusuk ke tulang, dingin yang lahir dari hati yang remuk. Di belakangnya, terdengar suara Randy berlari mengejarnya. Nafasnya terengah, wajahnya panik. "Randy, Sinta, tunggu. Jangan pergi begitu saja. Aku mohon jangan buka aib ini, aku bisa hancur. Dakwahku, jamaah, semua bisa bubar kalau orang-orang tahu." Sinta berhenti sejenak, lalu menoleh perlahan. Tatapannya kosong, namun penuh luka. Ia memandang lelaki yang dulu ia sebut imam, pelindung, cinta sejatinya. Kini semua itu terasa asing. "Sinta, aib? Mas, yang menghancurkan bukan aku, tapi kamu sendiri. Kamu yang memilih jalan ini, kamu yang menukar kepercayaan dengan kebohongan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam dusta." Randy terdiam, wajahnya jatuh, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Ia ingin mendekat, tapi Sinta melangkah mundur, memeluk anaknya lebih erat. Hatinya masih bergolak. Ada bagian dari dirinya yang ingin marah lebih keras, ingin berteriak, ingin menghukum. Tapi di balik itu, ada juga rasa lelah yang begitu dalam. Lelah karena berusaha percaya, lelah karena menutup mata dari tanda-tanda, lelah karena mencintai seseorang yang tak lagi pantas dipercaya. Di jalanan sepi itu, Sinta akhirnya berbicara dalam hati, monolog yang hanya ia dengar sendiri. "Aku terlalu lama percaya, hingga kebohongan terlihat seperti kebenaran. Aku menutup mata demi menjaga rumah tangga, padahal rumah itu sudah retak sejak lama. Kini aku tahu, tidak semua yang berbicara tentang surga benar-benar menuntunmu ke surga. Ada yang justru menjerumuskanmu ke neraka." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya air mata putus asa. Ada sedikit rasa lega. Lega karena akhirnya ia berhenti membohongi dirinya sendiri. Ia menatap rumahnya dari kejauhan, rumah yang dulu penuh tawa, doa, dan harapan. Kini hanya bangunan kosong yang menyimpan kenangan pahit. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membalikkan badan dan melangkah pergi. Randy masih berdiri di depan, suaranya memohon, tapi Sinta tak lagi menoleh. Anak mereka menggenggam tangannya erat, seakan tahu bahwa mulai malam itu, hanya mereka berdua yang akan saling menjaga. Langkah Sinta mungkin gemetar, hidupnya mungkin berantakan, masa depannya penuh ketidakpastian. Tapi setidaknya kali ini, ia memilih kejujuran. Ia memilih luka yang nyata daripada ilusi yang manis. Dan dalam hati kecilnya, Sinta berjanji, ia akan membangun hidup baru, tanpa Randy, tanpa bayang-bayang Umi Zahra. Hidup yang sederhana, mungkin penuh air mata, tapi lebih jujur. Ia melangkah ke kegelapan malam, meninggalkan suami sekaligus sosok yang dulu ia anggap panutan. Untuk pertama kalinya, Sinta benar-benar bebas.